Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata, kemudian modus, dan median. Untuk bagian pertama yang akan saya jelaskan pada video kali ini itu adalah mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum dalam data tersebut. Mean suatu data ukuran X1, X2 sampai dengan Xn dapat ditentukan dengan menggunakan rumus X bar atau X rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Jadi bacanya sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya datum dalam suatu data. Kemudian untuk data yang disajikan dalam distribusi frekuensi dirumuskan sebagai berikut. X rata-rata atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R FI kali XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai R FI. Jadi maksud dari sigma ini itu adalah hasil penjumlahan dari FI kali XI. Jadi kita cari dulu FI kali XI-nya, setelah didapat barulah kita jumlahkan semua. Itulah nilai dari sigma sigma I sama dengan 1 mulai dari 1 sampai R. Demikian juga yang tadi untuk data tunggal yang tidak disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sigma ini menunjukkan penjumlahan semua datum-datumnya dibagi dengan berapa banyak datum dalam data tersebut. Kalau yang di bawah ini berarti jumlah FI, jumlah semua frekuensi, atau biasa disebut dengan ukuran data. Keterangannya seperti ini. Frekuensi itu adalah kelas FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian R itu berapa banyaknya kelas. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai RFI itu adalah ukuran data. Kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan mean dari data 4689978955. Ini kita akan cari berapa datanya. Berapa rata-ratanya dari data tersebut. Model data seperti ini itu sudah pernah kalian dapatkan pada tingkatan sebelumnya, yaitu tingkat SMP untuk mencari rata-rata sebuah data. Kemudian yang kedua, dia ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini juga data tunggal, tetapi tampilannya dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi maksudnya dari tabel ini kita bisa lihat untuk data yang pertama 3 itu frekuensinya 2. Maksudnya adalah ada 2 angka 3 di dalam data tersebut. Demikian juga XI-nya 4, kemudian FI-nya 3, berarti ada 3 angka 4 di dalam data tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 penyelesaiannya seperti ini. Dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tetapi bentuknya agak beda dengan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu berupa data tunggal, sedangkan soal nomor 3 ini dia berbentuk data berkelompok. Kenapa? Karena di sini ada kelompok-kelompok bilangan. Ya, 31 sampai 40. Ini adalah satu kelompok atau biasa disebut dengan kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, dan seterusnya. Maksud dari tabel ini sudah dijelaskan di sebelumnya, ada penyajian data bahwa FI ini adalah frekuensi berapa banyak nilai yang berada di interval 31 sampai 40 pada data tersebut. Kita lanjut
ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaian soal yang pertama, karena ini sudah kalian pernah dapatkan di tingkatan SMP, itu saya jelaskan sepintas saja. X bar atau X rata-rata hasil penjumlahan semua XI. XI itu nih, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Makanya N-nya di sini adalah 10. Kenapa? Karena banyaknya datum dalam data tersebut itu ada 10. Sehingga diperoleh 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 5 itu menghasilkan nilai 70 per 10 atau sama dengan 7. Jadi, min dari data 4, 6, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 55 itu adalah 7. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan min dari data berikut. Ini karena dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka harus kita cari dulu berapa nilai Fi kali Xi. Kenapa? Tadi di rumusnya di yang pertama bahwa untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, rumusnya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai R Fi kali Xi. Maka kita harus cari dulu buat kolom baru, yaitu Fi kali Xi. Di mana dapat Fi kali Xi? Hasil perkalian ini 3, 2. Jadi ini Fi kali Xi berarti 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Yang kedua, 3 kali 4 hasilnya 12. 4 kali 5 hasilnya 20. Dan seterusnya sampai 9 kali 8 dapatnya adalah 72. Setelah dikalikan satu-satu baru kita cari jumlahnya. Kenapa harus dicari jumlahnya? Karena di rumusnya ada sigma, simbol sigma. Sigma itu adalah penjumlahan. Berarti Fi-nya kita jumlahkan, Fi kali Xi-nya juga kita jumlahkan. Sehingga diperoleh seperti ini. Ini rumusnya. X bar sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai R. Fi kali Xi dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai R Fi. Ya. Di sini I1 sampai R itu maksudnya adalah hasil penjumlahan mulai dari kelas pertama, ini kelas pertama sampai R. R itu berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi R itu 7. Jadi sampai kelas ke-7. Sehingga diperoleh 273 dari sini. Ya. Hasil penjumlahan Fi kali Xi. Dapatnya adalah 273. Kemudian 40 itu adalah hasil penjumlahan Fi. Ini Fi penjumlahannya mana ini? Ya. Sehingga diperoleh X bar sama dengan 6,825. Jadi min datanya itu adalah 6,825. Selanjutnya kita menuju ke soal yang nomor 3. Tentukan min dari data berkelompok berikut. Nah, untuk data berkelompok sedikit ada perbedaan. Kenapa? Karena nilainya itu dalam bentuk interval. Sehingga untuk menentukan Fi kali Xi-nya harus kita cari dulu nilai tengah. Ya. Jadi untuk Xi di dalam nilai kelompok itu nyatakan sebagai nilai tengah, pertengahan interval antara 31 sampai 40. Bagaimana cara dapatnya? Ini, cara dapatnya adalah Xi sama dengan batas atas kelas. Kalau kelas pertamanya 40, berarti ini batas atas, ditambah batas bawah kelas, berarti ini batas bawah kelas, dibagi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, misalkan kita ambil kelas pertama. Kelas pertama itu adalah 31 sampai 40. Nilai tengahnya adalah berapa? Batas atasnya itu adalah 40. Ini 40. Ditambah dengan batas bawahnya 31. Sehingga diperoleh 40 tambah 31 sama dengan 71 bagi 2 dapatnya 35,5. Makanya di sini dapatnya 35,5. Ini. Dapat 35,5. Yang kedua sama, untuk X2 50 ditambah dengan 41, ini 50 ditambah dengan 41 dapatnya adalah 91 dibagi 2. Dapatnya adalah 45,5.
Nah, itu untuk mencari nilai tengah dan seterusnya. Sama penyelesaiannya, tambah batas atas dengan batas bawahnya kemudian dibagi 2. Yang selanjutnya, setelah kita peroleh FI-nya, maka kita cari FI kali XI. Karena di rumus untuk rata-rata untuk mean yang dalam distribusi frekuensi itu rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai R FI kali XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N sampai R FI. Nah, sekarang yang mana yang akan kita cari jumlahnya? Yang akan kita cari jumlahnya yang sesuai yang ada di rumus. Yang dirumuskan hanya ada FI kali XI dengan sigma FI. Sehingga yang kita cari jumlahnya hanya 2 ini saja. XI kita tidak cari jumlahnya. Kenapa? Karena di rumusnya tidak ada. Lihat. Di rumusnya FI kali XI. Berarti ini saja yang kita cari jumlahnya. Kemudian dibagi dengan FI. Berarti yang ini saja yang kita akan cari jumlahnya. Karena kita sudah dapat jumlahnya, jumlah dari FI kali XI itu adalah 2890, sedangkan jumlah dari FI itu adalah 40, maka langsung kita lanjut ke pembahasan penyelesaian berikutnya. Sehingga diperoleh 2890, ingat ya, 2890 itu diperoleh dari ini. Dari hasil penjumlahan FI kali XI. Sedangkan 40 diperoleh dari ini. Hasil penjumlahan FI sehingga diperoleh 72,25. Jadi, mean dari data tersebut adalah 72,5. Untuk penjelasan mean, saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjut pada video berikutnya, yaitu ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.